Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Raike Rotami akan memaparkan secara ringkas hasil analisa saya mengenai pergerakan organisasi buruh Indonesia. Sebelum kita beranjak ke pembahasan utama, izinkan saya menjelaskan sekilas apa itu buruh. Banyak istilah yang digunakan untuk buruh seperti pekerja, tenaga kerja, karyawan, dan manpower. Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan atau ketenaga kerjaan. Selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama, bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda, juga karena peraturan perundang-undangan yang lama sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda, yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Setelah bangsa kita merdeka, tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar. Semua orang yang bekerja di sektor swasta, baik pada orang maupun badan hukum, disebut buruh. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Saya akan mulai dari Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau biasa disebut SOPSI. SOPSI adalah Federasi Serikat Buruh Permanen yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tanggal 29 bulan November tahun 1946, Federasi Serikat Buruh pertama yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. SOPSI terlibat aktif dalam revolusi kemerdekaan Indonesia dan merupakan serikat buruh terbesar di negara Indonesia selama keberadaannya. Organisasi ini terkait erat dengan Partai Komunis di Indonesia dan keberadaannya menjadi terlarang setelah masa Orde Baru. SOPSI mengadakan Kongres Nasional pertamanya di Malang, yaitu tanggal 16 sampai tanggal 18 bulan Mei tahun 1947. Sebuah konstitusi organisasi diadopsi yang menyerukan pekerja untuk bersatu dan berjuang menciptakan sebuah masyarakat yang sosialis. Sekitar 600 sampai 800 delegasi berpartisipasi dalam Kongres Malang. Sebagian besar dari mereka berasal dari Jawa. Salah satu delegasi mewakili Uni Demokrasi Indonesia dari Timor Barat. Pimpinan puncak organisasi yang baru terdiri dari Haryono sebagai ketua, wakil ketua Setiajid yang juga menjadi ketua Partai Buruh Indonesia dan wakil Perdana Menteri kedua di Kabinet Syarifuddin, dan yang terakhir, Sekretaris Jenderal Njono. Setelah pembentukan SOPSI, GSBI Serikat Buruh Pusat membubarkan diri dan para anggotanya bergabung dengan SOPSI. SOPSI menjadi anggota dari koalisi sayap kiri, sebuah kelompok sayap kiri, setelah sayap kiri digantikan oleh Front Demokratik Rakyat. SOPSI bergabung dengan front itu. Kita beranjak ke peristiwa Madiun. Hingga peristiwa Madiun, pemberontakan komunis pada September tahun 1948, SOPSI adalah kekuatan serikat buruh yang relevan di negara ini. Ketika pemberontakan pecah di kota Madiun, beberapa pemimpin komunis SOPSI bergerak di bawah tanah. Banyak pemimpin SOPSI dibunuh atau pergi ke pengasingan ketika pemberontakan kemudian hancur. Karena sekali lagi, SOPSI terikat erat dengan komunis. Ketua SOPSI Haryono dan Ketua Sarfubri Maruto Darusman dipenjarakan setelah pemberontakan dan dibunuh oleh tentara Indonesia pada bulan Desember tahun 1948. Kegiatan operasional pun ditutup oleh tentara. 19 dari 34 serikat pekerja afiliasi menarik diri dari SOPSI sebagai protes terhadap peran yang dimainkan oleh para pemimpin komunis dalam pemberontakan. Namun SOPSI tidak secara resmi dilarang, sebagai organisasi tidak begitu saja mendukung pemberontakan. Keterlibatan Federasi Serikat Buruh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI dalam peristiwa Madiun tahun 1948 mendorong beberapa anggota non-komunis memilih keluar. Mereka menilai perlu ada federasi buruh yang baru dan independen. Membentuk organisasi buruh yang baru. Karena beberapa anggota SOPSI yang non-komunis keluar, mereka pun membentuk organisasi buruh yang baru, yaitu Persatuan Organisasi Buruh atau biasa disebut POB, di mana kelompok Syahrir berada. POB menjalin hubungan dengan organisasi serikat buruh non-komunis lainnya seperti Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) yang nasionalis, Badan Pekerja Serikat Sekerja (BPSS), dan Gabungan Organisasi Buruh Sumatera (GOBSU). Mereka menggelar kongres bersama pada tanggal 10 sampai tanggal 12 bulan Mei tahun 1953 dan memutuskan berfusi mendirikan Federasi Kongres Buruh Seluruh Indonesia atau yang biasa dikenal KBSI. Sebutlah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI
Serikat buruh yang secara ideologis sangat dekat dengan Partai Komunis Indonesia ini, menurut catatan terakhir tahun 1962 dari Donald Henley dalam bukunya The Communist Party of Indonesia 1951 sampai 1963, mewakili 3 juta pekerja dari berbagai sektor di seantero Indonesia. Mereka mempunyai 165 cabang dan terus berekspansi ke pelosok daerah. Naas, perkembangan serikat pekerja terjegal keras setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta. Berbagai serikat pekerja termasuk SOPSI ikut direpresi bersamaan dengan dilarangnya PKI oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini kemudian berujung pada peleburan semua serikat pekerja ke dalam organisasi pembentukan Orba, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Pada praktiknya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau biasa disebut SPSI hanya menjadi kepanjangan tangan rezim Orba dalam mengontrol pergerakan buruh. Sepanjang masa Orba dinilai sebagai periode kelam bagi gerakan perserikatan pekerja. Barulah menjelang masa reformasi, dunia perserikatan kembali membuncah lewat pembentukan berbagai serikat alternatif yang lebih radikal dan secara eksplisit berada di posisi bertentangan dengan pemerintah karena memiliki aspirasi kelas. Hingga akhirnya Orba jatuh pada tahun 1998. Mungkin cukup sekian analisa dari Gerakan Buruh Indonesia yang saya paparkan berdasarkan data yang saya dapat. Saya Raya Kerotami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.